Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita membahas mikrotik akses. Hari yang kami pelajari pada kali ini adalah pertama, ada akses router OS. Kedua, kita mengakses router port menggunakan Winbox. Ketiga, hosting address pada Winbox. Kemudian pengenalan tambahan mikrotik pada Winbox. Akses router virtual VNet Lab dan Winbox. Kita jangan mengakses grafik, quickset, internet dan SSL, dan juga konsep serial konsol. Nah, yang pertama adalah metode akses router OS. Ini ada beberapa metode di mana kita bisa mengaksesnya via network, serial console, dan remote server. Remote server ini internet dan SSL, Winbox, dan juga FTP. Nah, Winbox ini kita jangan mempelajarinya nanti karena ini adalah sebuah aplikasi. Kemudian PTV, API, kemudian Quickset dan Webpack. Nah, kalau ini adalah situs. Dan juga ada Magnet, kemudian lokal Winbox terminal menu, kemudian mikrotik take up. Untuk koneksinya keyboardnya langsung di PC, dan langsungnya konektor kabel serial. Remote server terminalnya ini layar 3, Winbox layar 2, FTP layar 3. Pakai ini soket pro gaming, dan Webpack layar 3, Magnet layar 2. Lalu ini terminal Winbox, mikrotik take up, Android atau iOS. Ini adalah metode untuk mengakses router OS. Sebelumnya saya bilang router OS ini merupakan sistem operasi dari router board. Berikutnya adalah akses router board menggunakan Winbox. Winbox ini terdapat pada salah satu akses yang saya perhatikan sebelumnya, mana yang ini, dimana Winbox ini merupakan sebuah aplikasi untuk mengakses router board. Kalian bisa install Winbox di mana saja, di web browser cari, kemudian download. Setelah itu colokan router board ke laptop menggunakan kabelan. Untuk kabelannya tipe cross. Nah, jika sudah, kita ke aplikasi Winbox-nya. Nah, ini adalah wujud dari aplikasi Winbox. Kita masuk, kemudian kita refresh. Nah, oke, ini adalah IP dari router board yang saya colokkan. Nah, di sini untuk default ininya tidak ada password. Default. Nah, jika pertama kali menyambung memang belum ada passwordnya, jadi kosong. Kemudian langsung di-connect kalau kosong, kalau baru pertama kali nyambung. Namun di sini saya sudah ada password karena saya sudah menambahkan password sebelumnya untuk praktek. Nah, ya sudah seperti ini. Kita connect, kita tunggu. Ini sedang login. Nah, ini merupakan tampilan dari Winbox, tampilan dari router board yang diakses di Winbox. Ini terdapat banyak fitur-fiturnya. Berikutnya adalah menu hostname, IP address, dan IP address pada Winbox. Jadi kita hanya akan perkenalan pada menu hostname ini dan IP address pada Winbox. Kita akan mengubah nama hostname dan juga menambahkan IP address pada Winbox. Namun di sini seperti yang saya katakan, kita akan menambahkan IP address karena saya sudah mengkonfigurasi sebelumnya. Jadi saya akan menggunakan saja cara-caranya. Yang pertama kita masuk ke aplikasi Winbox terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilannya ya. Untuk mengubah hostname-nya kita bisa ke sistem, kemudian identity, atau bisa dikenal dengan identitas. Nah, ini kita bisa ubah namanya jadi opsional ya untuk mengubahnya. Nah, seperti ini. Ya sudah apply, kemudian oke. Nah, otomatis di bagian atas ini langsung terubah. Kemudian untuk menambahkan IP address, dan bisa ke menu IP, kemudian ke menu addresses. Nah, di sini saya sudah punya ya. Nah, untuk menambahkan IP address ini kalian bisa tekan plus, kemudian kalian bisa ketikkan IP-nya secara berapa saja. Jika sudah, ketika kalian klik apply yang ini, nah itu oke, dan silang. Nah, untuk mengenable kalian bisa klik IP address-nya baru saja kalian buat, kemudian klik centang untuk mengenable. Dan untuk mendisable kalian bisa klik silang ini, dan untuk menghapus kalian bisa gunakan tanda main ini. Itu cara untuk menambahkan IP address. Dan juga untuk
menu untuk mengubah hostname yang tadi kita sudah lakukan. Ini adalah pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Jadi di sini kita akan perkenalan dengan tampilan mikrotik pada Winbox atau fitur-fiturnya. Kita ke Winbox terlebih dahulu. Nah, sini ada connect to. Nah, connect to ini kita akan koneksikan menggunakan lewat apa? MAC address atau IP address. Nah, ini terdapat dua ya. Ini MAC address dan juga ini IP address. Cara mau yang mana saja. Kemudian untuk loginnya ini admin ini adalah user yang terdapat pada mikrotik. Untuk passwordnya jika default aslinya kosong. Jadi pertama kali login itu kosong. Guys, kalau kosong itu langsung connect aja. Di sini saya sudah punya password karena sebelumnya saya sudah menambahkan passwordnya. Nah, jika sudah kita connect dan masuk ke Winbox. Ini terdapat beberapa fitur seperti sesi, setting, dan dashboard. Dan di sini kita akan berkenalan pada di atas itu yang ada di sini menunya di atas. Yang pertama ada admin. Admin ini adalah user yang digunakan pada mikrotik. Saat ini kita ini masuk ke Winbox menggunakan apa? Nah, ini saya menggunakan MAC address, makanya jika ini terdapat MAC address. Jika menggunakan IP address ini belum menjadi IP address. Ini merupakan hostname yang telah saya ubah. Kemudian Winbox ini nama aplikasinya, dan versi 4914 ini merupakan versi dari mikrotik yang saya gunakan, dan ini adalah portnya. Kemudian ada sesi setting dan dashboard. Nah, sesi ini untuk menyimpan sesi yang kita lakukan, dan dashboard ini kita bisa menambahkan tanggal, waktu, dan bahkan juga CPU. Nah, ini kemudian ini preset atau konfigurasi cepat. Di semua menu ini disatukan dalam satu tampilan yang membuat ini cepat, konfigurasinya cepat. Kemudian ada subsmen dan interfaces. Dan di sini memberitahukan menginformasikan kepada kita punya berapa interface. Jadi terdapat 4 interface. Kemudian ada wireless, ini untuk konfigurasi wireless, bridge, kemudian PWP, mesh, dan ini ada menu IP. Menu IP ini terdapat banyak sekali, ada ARP, AOIP, addresses. Nah, ini yang tadi saya gunakan untuk konfigurasi IP address. Kemudian selain yang lain sebagainya, karena ada SSI juga. Dan ada MPLS, routing. Nah, ini kita bisa melakukan apa saja. Ada clock, console, story, identity, login, password, dan lain sebagainya. Kemudian ada voice, kemudian files, log, kemudian ada radius, tools juga ada. Ini di sini tools ada kita server, bandwidth test, email, floodplain, graphing, IP scan, mac server, watch, dan lain sebagainya. Kemudian mikrotik ini juga memiliki terminal. Nah, ini merupakan terminal dari mikrotik. Terminal dari mikrotik dan .2x, kemudian max for it, dan new Winbox. Dan new Winbox ini untuk menambahkan Winbox baru di sampingnya. Jadi seperti menambahkan tab baru pada Chrome, seperti itu kira-kira. Kemudian ini exit, kita bisa keluar menggunakan ini. Itu saja untuk tampilan mikrotik, tampilan menu-menu pada mikrotik. Berikutnya adalah router virtual VNet Live dengan Winbox. Jadi di sini kita login ke router menggunakan router virtual. Jadi VNet Live menggunakan Winbox. Nah, di sini yang pertama kali kita download adalah VNet Live-nya terlebih dahulu. Untuk filenya seperti ini. Nah, di sini ini harus diinstal. Jadikan VM terlebih dahulu. Untuk VM-nya terserah mau VMware atau Oracle VirtualBox. Nah, di sini saya sudah punya. Nah, di sini ini adalah VM VNet Lab. Ini saya sudah running dan sudah bisa mengubahnya.
Nah, ya sudah, kita ke web browser terserah, kemudian Winbox menggunakan Firefox ataupun Chrome. Nah, sini kita masuki IP yang ini, http 192.168.2.1.85. Masuki IP ini untuk ke website Pinat Lab. Kita ketikkan di sini browser 8 kemudian 16.185 seperti ini. Ya sudah, nah, untuk halaman loginnya kalian bisa masukkan usernya admin dan passwordnya ini Pinat Lab. Nah, ini seperti ini, kecil semua. Di konsolnya kita HTML supaya kita bisa masuk ke terminal mikrotik yang terdapat dalam Pinat Lab. Kemudian kita masukkan ininya bisa random ya, jadi hati-hati kita login. Nah, ini adalah tampilan awal dari lab. Kita tambahkan labnya di sini, misalnya saya namakan lab saja, scroll ke bawah kemudian add, tambahkan. Nah, sini masih kosong, kita tambahkan router, add on object, kemudian nodes. Nah, di sini saya sudah memiliki image mikrotik. Jika belum, kalian bisa download di website resmi dari mikrotik. Di sini saya langsung mikrotik. Nah, ini merupakan versi dari mikrotiknya, sudah saya download atau image-nya, namanya mikrotik. Ini tidak perlu saya ubah. Dan untuk routernya router PNG saja, dan ini kosong. Kosongan saja. Ya sudah, kita save. Oh, kemudian belum bisa telepon internet, jadi kita tambahkan network, add an object, kemudian network. Nah, di sini kita namakan ISP saja, ISP. Lalu untuk visinya kita pilih manajemen cloud. Nah, seperti ini. Spill dong kak, spill. Dari kamu malah kuwi ganggu. Oh, kau. Jika sudah save, nah kemudian kita hubungkan mikrotik ke ISP-nya. Pencet ini kabelnya, kemudian tarik ke ISP. Nah, ini sudah save. Kemudian kita jalankan dengan mengplay start. Kita tunggu. Nah, jika sudah ada tanda seperti ini, klik 2 kali untuk masuk ke terminalnya. Untuk mikrotik loginnya kita mulai user, untuk passwordnya karena saya di sini masih default, jadi masih tidak ada passwordnya. Nah, setelah kita mulai login, kita akan ditanya seperti ini. Kita jawab saja no untuk skip. Ini change your password, kalian bisa skip ataupun mau passwordnya. Di sini saya akan ubah saja misalnya, dan enter, ulangi lagi. Nah, kita masuk ke mikrotiknya. Kemudian kita hubungkan dengan Winbox. Kita cari Winbox. Nah, di sini kita cek IP address terlebih dahulu. IP address kita bisa ketikkan IP address pin, dan enter. Nah, jadi ini merupakan IP address-nya, IP address yang terdapat pada yang kita hubungkan ke Winbox. Kita juga bisa menggunakan MAC address.
Nah, ini 2 2 3 3. Oke, sama, langsung hubungkan connect. Nah, ini adalah cara menghubungkan router virtual dengan Bineta menggunakan Winbox. Ini adalah Webfig. Webfig ini sebenarnya adalah alternatif dari Winbox. Jadi fungsi Webfig ini sama seperti Winbox, itu menghubungkan router jadi sama saja, jadi gara-gara sama. Nah, untuk penggunaan Webfig ini kita bisa menggunakan browser, jadi HTTP kemudian masukkan IP dari routernya, jadi yang ini. Nah, yang ini 62233, masukkan ini ke browser ya. Untuk browsernya terserah apa saja, jadi tinggal ketikkan saja IP addressnya. Setelah ini kalian bisa masuk ke Webfig. Webfig ini merupakan seperti alternatifnya Winbox, jadi fungsinya sama, kurang lebih sama. Ini kita akan membahas quickset pada Winbox. Menu quickset ini seperti ini sesuai namanya. Quickset ini merupakan konfigurasi cepat yang bisa dilakukan. Jadi ketika biasanya kita melakukan konfigurasi dengan mengakses satu persatu menu, jadi banyak menu yang ingin kita akses. Nah, pada menu-menu ini disatukan di menu quickset. Karena itu ini quickset disebut konfigurasi cepat, karena beberapa tampilan menu ini dijadikan satu pada quickset. Nah, kita tidak bisa menggunakan quickset karena yang kita gunakan adalah router virtual, tapi tidak apa-apa, karena di sini kita hanya perlu mengetahui apa itu quickset. Berikutnya adalah telat dan SSH. Jadi kita juga bisa meremote microtik menggunakan telat dan juga SSH. Nah, pada ini kita bisa menggunakan command prompt bawaan dari Windows. Kita cari command prompt. Nah, ini jangan langsung diklik, kita gunakan sebagai administrator. Ya, ini run as administrator. Nah, seperti ini. Klik yes. Sini kalian bisa ketikkan seperti ini. Kemudian masukkan IP routernya. Di sini saya pilih 2.168. Kemudian yang terdapat pada address list yang tadi sudah kita setting. Nah, 62233. JSP bisa di enter, maka microtiknya akan diremote oleh command prompt. Kita juga bisa menggunakan SSH. Untuk SSH ini sebelumnya pada saat kita mempelajari tentang remote access, kita menggunakan putih. Nah, kita bisa menggunakan putih ataupun WinSCP, tapi kita akan menggunakan putih saja yang lebih mudah. Nah, ini yang ini. Caranya sederhana, yaitu kita bisa masukkan IP routernya. Jika sudah open, maka otomatis akan ke remote. Jadi hanya itu cara meremote via telnet dan juga SSH. Kalau telnet bisa menggunakan command prompt, SSH bisa menggunakan putih. Putih ini bisa di-download di browser. Terakhir adalah konsep serial console. Nah, ini merupakan bentuk konsol dan colokannya. Ini terdapat beberapa fungsi dari konsol. Yang pertama, digunakan apabila kita lupa, tersalah, dan telah mendisable semua interface pada networking. Fungsi yang kedua, dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remote via serial console ini membutuhkan kabel DP9 atau konverter USB ke DP9. Nah, ini merupakan bentuk dari kabel DP9. Dan ini port untuk kabel DP9 nya.
penggunaan program hyperterminal baud 115.200 tapi 8 parity non stop bit 1 dan flow control non. Ini merupakan konsol ini kabelnya dan ini untuk port konsolnya. Oke, jadi ini saja yang bisa saya bahas pada kabel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.